Wis pas dong aku posisine. Ning kono toh, wis pas toh? Pas, mantap. Pas. Ya wis. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah guys, kali ini aku akan membahas tentang baterai lagi. Jadi baterai lithium apa nih gitu. Contohnya bekas laptop kayak gini, kalau misal aku gunakan nih guys, untuk merakit dengan menggunakan BMS 2S ke atas, itu sebenarnya ada baterai yang tidak boleh digunakan. Nah, yang tidak boleh digunakan ini seperti apa? Maka silahkan kalian simak baik-baik agar tidak terjadi salah dalam memahami atau eh, kiranya membuat jadi kesimpulan yang kalian dapat itu berbeda dengan maksud aku gitu guys. Nah, jadi seperti ini. Aku punya pengalaman yang pertama itu ketika aku ngecas baterai menggunakan modul TP atau menggunakan litokala, itu saat voltase baterai ini satu biji gitu ya guys ya, satu biji itu aku ambil contoh. Nah kayak gini satu biji, dan ini itu kemudian setelah dicas terjadi yang namanya panas, jadi suhunya meningkat. Jadi kalau voltasenya sudah sekitar 4 volt atau 3,9 volt gitu, dia akan meningkat. Dipegang tangan gini terasa cukup panas guys. Nah, ini apa yang terjadi kalau kita rakit menggunakan BMS 2S atau 3S dan seterusnya. Itu nanti akan terjadi yang namanya overcharging. Jadi sebenarnya baterai ini sudah mengalami drop voltage. Drop voltage ini kalau misalnya dia baterainya sudah penuh ya guys ya, maka harusnya kan 4,2 volt karena sudah mengalami drop voltage, jadi dia akan stuck, mungkin tak kasih contoh ya, di 3,8 volt gitu. Makanya saat voltase chargingnya itu sudah mencapai sekitar 4 volt, ya otomatis ini sama saja sudah jadi overcharger. Dan ketika kita rakit dengan BMS, maka tak heran kalau baterai kalian saat digunakan dalam pengisian itu akan terjadi yang namanya panas. Ya, itu karena disebabkan sudah terjadi drop voltage pada baterai ini. Itu adalah dari pengalaman saya yang merakit baterai yang dicas panas dan kemudian dirangkai dengan BMS terjadi hal seperti itu. Dan baterai ini itu juga misalnya sudah dicas panas gitu ya guys ya. Oke, saat ini setelah selesai dicas dicabut, maka akan voltasenya bisa 4 volt gitu ya, atau 4,1, bahkan bisa 4,2, tapi kondisinya masih panas. Ketika kalian lepas dan kalian taruh diamkan 2 hari, maka voltase si baterai ini akan drop. Nah, ini drop voltage ini nanti sesuai dengan voltase tiap sel baterai yang kalian miliki. Ada yang dropnya bisa 3,2, 3,6, atau bahkan 2,5. Jadi beda-beda untuk tiap baterai mengalami kondisi drop voltage. Ini yang tidak disarankan dirakit menggunakan BMS 2S ke atas. Nah, kenapa kok aku ngomong BMS 2S ke atas? Karena kalau aku pakai BMS 1S itu sebenarnya masih bisa diakali, guys. Jadi ngecasnya dikasih BMS, memang dikasih BMS, tapi 1S aja ya. Fungsinya itu hanya untuk cut off ketika baterai ini habis. Jadi baterai panas-panas itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah baterai pack besar misalnya seperti ini dan dikasih BMS 1S. Tapi nanti kalau voltasenya udah 4 volt gitu ya, karena kalau 4 volt bisa panas nih contohnya. Nah, itu kalian stop aja, apa stopnya di bawahnya, atau bisa juga diakali pakai, belum pernah nyoba sih aku, baru menduga bisa diakali pakai BMS-nya si baterai LiFePO4. Itu kan
penuhnya sekitar 3,75 volt, maka dia akan cut off. Jadi baterai panas ini mungkin kalau pakai BMS yang punya nyali PO4 itu bisa diakali jadi cut off di 3,75 volt, kurang lebih sekitar segitu ya. Tapi kalau misalnya dischargingnya, jadi pengurasannya itu jelas nanti akan lebih rendah daripada voltase standarnya ini. Nah, jadi kayak gitu guys. Lain waktu atau di video-video selanjutnya mungkin aku akan uji coba ya kalau sudah ada BMS-nya guys. Aku soalnya juga belum punya BMS gitu. Nah, paling enggak kalian punya gambaran umum dulu, karena kalau secara spesifik aku belum bisa mempraktekkan secara detail karena keterbatasan modul BMS yang belum aku miliki guys. Oke, jadi seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.